anak-anak. Kali ini akan mulai sidang akademik untuk kelompok 3, produk vlog. Ya. Ada Nara, Gideon, dan Megumi ya. Dan untuk guru tamu pada sidang akademik kali ini ada Bu Ika dan Bu Puri. Langsung saja untuk kelompok 3, silakan memaparkan presentasinya. Baik, Bu. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah tampil. Ya, baik. Ya, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Bu Ika, dan selamat pagi Bu Puri. Pagi. Ya, kami Selamat pagi. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil vlog kita. Ya, kami sebelumnya akan mengenalkan anggota. Nama saya Nathaniel Gideon Wibowo dari kelas 11 IPS 1, dan ada teman saya yaitu Tenara dari kelas IPS 3 dan Megumi dari kelas IPA. Baik. Pendahuluan kami di sini memilih subtopik yang cukup menarik bagi kami, yaitu generasi Z siap yang siap menghadapi kebudayaan di era globalisasi. Nah, kami membuat ini kenapa? Kita mikirkan dari latar belakang kami, seiring dengan globalisasi dan perkembangan zaman yang semakin maju, manusia itu semakin dimudahkan dengan adanya teknologi yang canggih, mumpuni, dan serba mudah. Dari situ kita akan mencoba bagaimana cara menghadapi globalisasi yang cukup pesat dengan adanya teknologi yang memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, di scene pertama, kita kita memikirkan materi, maksudnya mapel yang kita angkat adalah bahasa Indonesia dan geografi. Nah, di sini bahasa Indonesia ada 2 materi, yaitu teks eksplanasi dan teks ramah. Dan geografi ada SDA dan kebudayaan. Nah, cara kami menjadikan satu yaitu kami berpikir untuk membuka bahasa Indonesia menjadi membahas tentang internet, tapi tetap memperhatikan teks eksplanasi kayak seperti salam pembuka dan isi-isinya. Untuk geografi kami memasukkan juga dalam teks ceramah yang dibawakan ke bahasa Indonesia. Jadi nanti dalam bahasa Indonesia kita membahas internet, tetapi sampai dampak-dampak internet bagi Indonesia ini di masa sekarang. Lanjut. Nah, di sini di scene kedua kita akan mengangkat mapel biologi dan PKWU. Biologi ini materinya adalah komposisi makanan, dan PKWU media iklan dan kerajinan bahan ruang. Nah, kami memikirkan pembahasan yang kita ambil di biologi dan PKWU adalah fast food dan traditional food. Karena masih banyak orang yang memikirkan itu, tapi di sisi biologi kami memikirkan dan menelaah kandungan apa saja yang terdapat di makanan fast food dan traditional food. Mana yang lebih bagus dan
baik untuk kesehatan. Nah, PKWU kami memikirkan kerajinan-kerajinan dari makanan fast food. Nanti seperti kardus dibuat tempat makan pizza gitu, bisa seperti itu. Dan mengajak orang untuk lebih memilih makanan tradisional food. Karena tradisional food itu cukup baik bagi kesehatan tubuh kita. Di Agama dan Bahasa Indonesia kami jadikan satu. Di agama itu ada nilai kehidupan dan juga bahasa Indonesia ada nilai kehidupan juga sama. Nah, inti dari Agama dan Bahasa Indonesia, zaman globalisasi ini kita harus menggunakan internet dengan benar sesuai dengan visi dan misi gereja yang melandaskan kasih. Dari itu kita sebagai umat Allah harus melakukan segala sesuatunya berlandaskan cinta kasih kita terhadap sesama. Karena setiap manusia memiliki kedudukan yang sama atau setara. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Bu Mirza. Oke, terima kasih atas presentasinya. Langsung saja kepada Bu Ika. Ada pertanyaan untuk kelompok 3, dipersilahkan. Oke. Suara Bu Ika apakah sudah terdengar? Halo. Sudah, Bu. Oke. Share screen-nya tolong dimatikan dulu biar wajahnya nampak di layar Bu Ika. Oke, pertanyaannya nanti dijawab semua secara bergantian. Pertanyaannya, tadi kan sudah membuat produk kalian, produknya sudah bagus walaupun masih ada beberapa itu yang belum persiapan ketika membuat produk. Bikin produk kan itu sebenarnya bisa misalnya skripnya itu ditulis di kertas atau di apa biar nggak kelihatan kalau pegang HP untuk baca skrip gitu kan. Nah itu kan lebih bagus lagi, akan lebih bagus lagi. Pertanyaannya, sebagai generasi muda, generasi milenial, apa sih yang sudah kamu lakukan untuk menghidupi budaya baru di era digital, apalagi di zaman pandemik seperti ini? Sudah jelas maksud pertanyaannya? Ya, sudah, Bu. Oke, siapa dulu yang mau jawab? Ulangi. Sebagai generasi muda, apa sih untuk adaptasi kebiasaan baru sekarang? Apa terlebih saat ini adalah saat seperti ini. Apa yang sudah kalian lakukan menghidupi budaya baru di era digital? Oke. Dari siapa dulu? Saya Bu. Nara. Dulu. Saya untuk menghidupi dari generasi saat ini sih, saya mengikuti zaman juga. Tetapi saya tidak melupakan sama budaya-budaya yang sudah dibuat pada zaman dulu. Misalnya musik tradisional. Saya suka banget sama musik tradisional. Jadi walaupun di masa sekarang saya sih lebih mudah gitu untuk mempelajari alat musik yang saya belum tahu, tetapi saya bisa belajar misalnya di YouTube atau Instagram untuk bermain alat musik tradisional seperti itu, Bu. Oke, itu Tenara. Lanjut, yang kedua. Saya, Bu. Ya. Nah, sama tadi sudah dijelaskan oleh Tenara juga. Saya itu
termasuk kejebur ke dunia musik sepertinya, Bu. Terjebur ke dunia musik. Basah enggak? Apa? Kamu kan kecebur, basah enggak? Enggak, Bu. Oke. Terjun. Terjun. Ya, terjun. Saya terjun ke dunia musik. Kembali ya. Saya terjun ke dunia musik itu udah cukup lama. Dan saya juga memikirkan kebudayaan di sini itu sangat banyak, Bu. Jadi bagaimana cara mengangkat kebudayaan ini ke dalam dunia musik? Seperti contoh, kan globalisasi ini banyak yang suka pop apa atau DJ mirip-mirip seperti itu. Nah, bagaimana saya coba memikirkan bagaimana sih kalau musik tradisional di Indonesia itu dimasukkan ke dalam musik-musik zaman sekarang gitu, Bu. Jadi kita kolaborasi, pernah coba juga, Bu, tapi lumayan susah. Memang jujur, memang agak susah, Bu. Ya begitu. Oke. Megumi? Halo, Ya, dengar Bu? dengar. Kalau saya itu kayak tarian. Kan yang sekarang itu kan tarian kan saya itu lebih suka tarian tuh dari luar, kayak misalnya ngedance gitu. Terus sama yang itu gara-gara itu di TikTok, bukan TikTok sekarang baru booming. Nah, sehingga itu tradisi di Indonesia yang tarian tradisionalnya itu kayak kelupain gitu loh, Bu. Nah, jadi saya pengen lebih membudayakan tarian tradisional daripada yang sekarang. Tapi saya tahu itu mesti sulit, soalnya itu mengajak semuanya itu kayak nggak gampang gitu. Nah, cara ngajaknya tuh ya paling dari lewat TikTok atau lewat story Instagram. Dah, gitu. Oke, besok Wika lihat ya, Meg, TikTokmu yang tari tradisional ya. Nggak bisa benar tadi. Wika tunggu lo ya. TikTokanmu yang tari tradisional. Oke. Atau di IGTV-mu. Oke, siap. Oke, terima kasih Firsa, terima kasih Nana. Oke, termasuk tantangan loh ya itu ya Megumi. Jadi challenge di rumah. Ya, terima kasih Bu Ika. Ya, oke, nggak apa-apa, bagus. Lanjut pada Ibu Puri, dipersilahkan. Ya. Halo, dengar ya suaranya Bu Puri ya? Dengar, Bu. Ya, tadi kan kalian bahasnya tentang makanan tradisional, tarian tradisional, terus musik tradisional, itu ya. Nah, selain yang sudah disampaikan tadi, biasanya kan pakai apa ya, TikTok karena baru booming. Nah, misalnya nggak punya yang di jaringannya susah atau nggak punya gadget, nah itu cara mengenalkan makanan tradisional, tarian tradisional, musik tradisional ke generasi Z itu bagaimana? Silahkan dijawab masing-masing ya, bergantian. Mulai dari Megumi mungkin? Tadi kan Megumi nari kan? Ya. Caranya kalau nggak punya kita itu bisa mulai dari mengajak teman-teman terdekat kita untuk menari tradisional. Kalau nggak mau ya
Tergantung orangnya sih Bu. Kalau susah ya ya udah, kalau dia mau belajar ya ayo gitu. Gitu Bu. Nah, kalau yang kan mau mengenalkan tari itu, nah kalau nggak mau tetap nggak kan nggak harus tahu ya, nggak harus bisa ya, nari itu kan nggak harus mengenalkan, kan nggak Ya, harus bisa nari, nggak harus bisa musik. Nah, supaya temenmu yang tadi merasa oh ini deso banget tarinya apa apa itu bagaimana caramu, trik-trikmu? caranya di apa namanya? Ganti ganti temen lah Bu. Ganti temen yang mau lebih gampang diatur. Nah, kalau yang temen yang susah tadi, caramu menarik biar setidaknya maulah menonton, misalnya wayang ya, mau nonton wayang lah, ya itu caranya Ya, bagaimana? Apa kalau caranya nggak mau ya udah ditinggal aja. Berarti kan kalau gitu kan yang mau kamu angkat, misalnya tari tradisional kan nggak tersampaikan kan? caranya kita Gimana? pelan-pelan kayak menjelaskan sedikit saja tentang tari tradisional. Walaupun dia itu nggak ngerespon, tapi kita tetap ngejelasin secara pelan-pelan gitu biar dianya tahu sedikit demi sedikit juga. Walaupun dia nggak ngerespon nggak apa-apa. Penting kita udah jelasin. Oh iya, oke. Nara, makasih ya Megumi ya. Ya, sama-sama. Nara, Menurut saya menunjukkannya itu bisa mengikuti festival misalnya atau acara-acara. Pasti kalau ada festival atau acara sebagainya itu banyak orang yang menonton gitu. Jadi contohnya saya mengikuti festival itu terus bermain alat musik tradisional. Jadi penontonnya itu kan belum semuanya mungkin belum tahu gitu atau dari beberapa daerah yang datang ke festival tersebut. Jadi saya bisa mengenalkan alat tradisional dan musiknya gitu ke orang-orang yang berada di festival tersebut gitu. Nara sudah pernah ikut festival Saya pernah SMP. Alat musik apa yang dipegang? Saya sih pas SMP belum bermain alat musik tradisional. Jadi saya masih ngeband gitu Bu. Jadi dari sekolah. Kalau sekarang bisa alat musik tradisional. Ya bisa sedikit. Apa yang bisa? Kendang misalnya atau ya yang lain lah Bu. Ada. Bangga nggak kalau bisa main alat musik tradisional itu? Kenapa Bu? Bangga nggak bisa mengenalkan atau main alat musik tradisional? Bangga Bu. Karena di keluarga saya nggak banyak yang bisa bermain alat musik. Jadi saya merasa saya bisa gitu. Menunjukkan Kalau yang terbaik ya. gitu. Oh iya. Kalau bahasa Jawa kan tradisional juga itu. Suka nggak? Susah sih Bu. Bu nanya suka nggak? Bukan susah atau gampang. Suka nggak? Suka sih. Saya mendengarkan orang berbahasa Jawa. Yang benar. Benar Bu. Iya. Oke, terima kasih. Gideon, Nathan. Ya, baik. Untuk saya sendiri juga sama seperti Nana, ada misalnya kalau ada festival itu saya juga ikut masuk sebagai pemusik. Saya bentar Bu. Ada total S. Bu Puri bisa aja. Ada yang jual es deh. Saya tercebur di musik
saya memainkan alat musik tradisional seperti angklung bisa atau kulintang gitu bisa Bu. Bisa ya. Kamu nyebur 2 kali nggak masuk angin? Enggak. Seneng nggak main alat musik tradisional? Saya cukup senang dan bangga Bu. Bangga ya. Oke, iya itu bapaknya. Ya, oke, terima kasih. Masih pemirsa. Ada tambahan dari Bu Ika? Atau sudah cukup? Atau mau lagi Bu Ika? Oh iya. Tenara, kamu di rumah punya kendang? Tenara, Bu Ika tanya, kamu di rumah punya kendang? Punya kendang nggak? Apa? Kendang. Kan kamu Punya kendang atau tidak? Pertanyaannya Bu Ika. Punya Bu. gimana? Kakek saya punya, jadi saya diajarin juga sama kakek saya gitu. Oh gitu. Bu Ika, kira kamu punya kendang di rumah? Bu Ika tuh seneng banget sama kendang, sama kendangi gitu, seneng banget Bu Ika. Ya. Ya Bu. Oke. Jadi akang kendang ya kamu ya? Oke, ada lagi Bu Ika? Sudah, terima kasih. Jangan serius-serius gitu dong, tampangnya sidang akademik kok serius Yang banget. Bu Ika kemarin habis main akang kendang di TikTok ya. Oke, ada sudah Bu Puri? Oke, terima kasih Bu Ika, Bu Puri sudah menjadi guru tamu pada pagi hari ini, dan juga terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan mengikuti SA sidang akademik ini juga dengan baik. Semoga di proyek selanjutnya bisa tambah lebih baik lagi ya. Jadi ada perkembangan di setiap Terima kasih. ya, jadi ada perkembangannya. Mohon maaf tadi iklannya kenceng banget. Bu Ika tunggu video Tenara main kendang. Minari, oh ya. TikTok. Minari Dari tradisi. TikTok. Nathaniel tadi main angklung ya. Tenara main kendang, udah jadi ini kelompok bertiga ini kalau mau bikin proyek ya. Buat proyek sekolah ini bisa linear ya. Oke, terima kasih anak-anak ya sudah mengikuti SA tadi. Proyek selanjutnya nanti semoga bisa makin baik untuk proyek-proyek depannya. Terima kasih Bu Ika, Bu Puri. Sama. Terima kasih anak-anak selamat melanjutkan aktivitas dan boleh tadi ya bikin proyek baru. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Pagi. Dadah. Ya, sama-sama.